Halo semua, selamat datang di materi pengenalan hardware pada mata kuliah Foundation of IT, program studi bisnis digital. Pada pertemuan kali ini, Ananda akan belajar tentang perangkat keras komputer. Coba bayangkan, ketika Ananda mengetik tugas di komputer, menonton YouTube, atau bermain game, pasti terasa menyenangkan dan sudah jadi hal yang biasa, bukan? Tapi, pernahkah berpikir bagaimana semua itu bisa terjadi? Jawabannya adalah pada perangkat keras. Ya, perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang bisa kita sentuh seperti CPU, monitor, speaker, keyboard, dan mouse. CPU komputer atau Central Processing Unit terdiri dari beberapa komponen penting yang saling bekerja sama. Di dalamnya terdapat casing CPU atau prosesor, CPU cooler, motherboard, RAM, penyimpanan, power supply atau PSU, dan VGA. Casing komputer adalah wadah pelindung bagi seluruh komponen utama. Selain melindungi dari debu, benturan, maupun gangguan luar, casing juga menyediakan ruang untuk pemasangan komponen dan pengaturan kabel. Salah satu fungsi penting dari casing adalah mengatur sirkulasi angin agar komponen tetap bekerja dalam suhu optimal. Udara segar biasanya masuk melalui kipas bagian depan atau bawah, kemudian melewati komponen utama seperti CPU, GPU, lalu dikeluarkan melalui kipas angin belakang atau atas, exhaust. Pola ini menciptakan aliran udara yang efektif dalam membuang panas. Sistem pendinginan yang baik dapat menggunakan konsep positive pressure, lebih banyak udara masuk sehingga debu berkurang, atau negative pressure, lebih banyak udara keluar untuk suhu lebih rendah. Dengan sirkulasi angin yang teratur, kinerja komputer menjadi lebih stabil, aman, dan tahan lama. Selanjutnya ke komponen utama, yaitu yang pertama motherboard, yang kedua CPU dan cooler, dan yang ketiga adalah RAM. Ketiga dari komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. CPU atau Central Processing Unit bisa kita ibaratkan sebagai otak dari komputer, karena seluruh aktivitas yang kita lakukan, mulai dari mengetik, membuka aplikasi, sampai bermain game, semuanya diatur dan diproses di sini. Di dalam CPU terdapat 3 bagian penting, yaitu control unit yang bertugas mengarahkan jalannya data dan instruksi. Kedua, arithmetic logic unit yang melakukan perhitungan matematika dan operasi logika, serta register dan cache yang menjadi ruang penyimpanan sementara agar proses bisa berjalan lebih cepat. Kinerja CPU biasanya ditentukan oleh kecepatan clock yang diukur dalam gigahertz, jumlah core yang memungkinkan CPU bekerja paralel, dan besar cache yang membantu mempercepat akses data. Kemudian CPU cooler adalah komponen yang berfungsi mendinginkan CPU agar tidak mengalami overheating. Saat CPU bekerja, panas yang dihasilkan bisa sangat tinggi. Dengan adanya CPU cooler, kinerja komputer tetap stabil, umur CPU lebih panjang, dan kita dapat menjalankan aplikasi atau game berat tanpa khawatir suhu berlebihan. Selanjutnya, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi pusat penghubung seluruh komponen komputer. Sering disebut sebagai tulang punggung sistem karena tanpanya perangkat keras tidak dapat saling berkomunikasi. Pada motherboard atau MOBO
terdapat soket prosesor CPU soket yang menjadi tempat otak komputer dipasang. Kemudian slot RAM yang berfungsi menyimpan data sementara, serta slot ekspansi seperti PCIe yang digunakan untuk memasang kartu grafis atau VGA. Kemudian kartu suara atau perangkat tambahan lainnya. Selain itu, motherboard juga memiliki chipset yang bertugas mengatur arus data antara prosesor, memori, dan perangkat penyimpan, sehingga kinerja komputer tetap efisien. Komponen penting lainnya adalah BIOS atau UEFI, sebuah sistem firmware yang menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memuat sistem operasi. Kualitas dan fitur sebuah motherboard sangat mempengaruhi kemampuan komputer, kestabilan sistem, serta fleksibilitas dalam melakukan upgrade untuk masa depan. RAM atau Random Access Memory adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai memori sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh prosesor. Disebut sementara karena data di dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Berbeda dengan penyimpanan permanen seperti hard disk ataupun SSD. Fungsi utama RAM adalah mempercepat kinerja komputer dengan menyediakan ruang kerja cepat bagi CPU, sehingga aplikasi yang dapat berjalan lancar tanpa harus terus-menerus mengambil data dari penyimpanan utama yang lebih lambat. Kapasitas dan kecepatan RAM sangat mempengaruhi performa sistem. Semakin besar kapasitas RAM, semakin besar pula banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan atau multitasking. Dan semakin tinggi frekuensi RAM, semakin cepat pula data yang dapat diakses. Jenis RAM juga berkembang mulai dari DDR, DDR2, DDR3, DDR4, hingga DDR5. Dengan setiap generasi menawarkan kecepatan lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih efisien. Selain itu, RAM memiliki bentuk modul seperti DIMM atau DIMM untuk komputer desktop dan SODIMM atau SODIMM untuk laptop. Dalam praktik sehari-hari, RAM memungkinkan pengguna membuka banyak tab di peramban atau menjalankan aplikasi desain, bermain game, hingga melakukan pekerjaan multitasking tanpa mengalami perlambatan signifikan. Dengan kata lain, RAM berperan sebagai jembatan antara prosesor dan penyimpanan, memastikan komputer dapat bekerja secara responsif, stabil, dan efisien. Setelah kita memahami RAM sebagai memori kerja yang bersifat sementara, maka pertanyaan berikutnya adalah kemana data yang disimpan secara permanen? Disinilah peran penyimpanan, yaitu hard disk dan solid state drive atau SSD. Hard disk atau HDD merupakan teknologi lama yang menyimpan data dengan piringan magnetik yang berputar dan jarum pembaca, mirip seperti piringan hitam. Kelebihan hard disk adalah kapasitasnya yang besar dan harganya relatif murah, sehingga cocok untuk menyimpan file besar seperti video, foto, dan dokumen. Namun, karena masih mengandalkan mekanik, kecepatan baca tulisnya cenderung lambat dan rentan rusak jika terbentur. Sementara itu, SSD bekerja dengan chip memori flash tanpa bagian bergerak, sehingga jauh lebih cepat, lebih tahan lama, lebih hemat energi, dan membuat komputer terasa lebih responsif, mulai dari proses booting hingga membuka aplikasi. Kekurangannya, harga SSD masih lebih tinggi dibandingkan hard disk dengan kapasitas yang sama. Karena itulah,
banyak pengguna memilih kombinasikan keduanya, SSD untuk sistem operasi dan aplikasi agar kinerjanya cepat, dan hard disk untuk menyimpan data besar dengan biaya lebih terjangkau. Jadi, baik HDD maupun SSD sama-sama penting, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pengguna komputer. Setelah kita mengenal RAM dan penyimpanan, ada satu komponen yang sering dianggap sepele. Padahal tanpa ini, komputer tidak akan bisa menyala sama sekali, yaitu Power Supply Unit atau disingkat PSU. Secara sederhana, PSU berfungsi sebagai sumber tenaga bagi seluruh komponen komputer. Jika CPU adalah otak dan RAM adalah memori, maka PSU bisa kita ibaratkan sebagai jantung yang memompa energi ke seluruh tubuh. PSU mengambil listrik dari sumber utama, lalu mengubahnya menjadi arus dan tegangan yang sesuai untuk dipakai oleh komponen di dalam komputer, seperti motherboard, CPU, GPU, hard disk, SSD, kipas, dan perangkat lain. Tanpa suplai listrik yang stabil dan sesuai, komponen komputer bisa mengalami kerusakan serius. Disinilah kualitas PSU menjadi sangat penting. PSU memiliki beberapa spesifikasi yang harus diperhatikan. Misalnya, daya dalam satuan watt yang menentukan seberapa besar energi yang mampu disalurkan. Komputer dengan spesifikasi tinggi, apalagi dengan kartu grafis yang kuat, membutuhkan PSU berdaya lebih besar dibandingkan komputer standar. Selain itu, ada rating efisiensi seperti 80 plus bronze, silver, gold, hingga platinum yang menunjukkan seberapa baik PSU mengubah listrik tanpa banyak membuang energi sebagai panas. Semakin tinggi ratingnya, semakin hemat listrik dan semakin stabil pasokan energinya. PSU juga dilengkapi berbagai kabel dengan konektor yang berbeda untuk setiap komponen, dan penting bagi pengguna untuk memastikan PSU sesuai dengan kebutuhan sistem mereka. Seringkali orang merakit komputer dengan fokus pada CPU atau GPU yang canggih, namun lupa bahwa tanpa PSU yang andal, semua itu bisa sia-sia. Bahkan PSU yang buruk bisa menyebabkan komputer mati mendadak, data hilang, atau komponen lain terbakar. Karena itu, memilih PSU bukan hanya soal mencari daya besar, tetapi juga soal kualitas dan keandalan. Setelah membahas CPU dan PSU, sekarang kita mari kenali komponen lain yang sangat penting, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia grafis, desain, atau gaming, yaitu GPU atau Graphic Processing Unit. Jika CPU disebut sebagai otak komputer, maka GPU bisa diibaratkan sebagai otot visual yang bertugas menangani tampilan grafis dan gambar di layar. Pada awalnya, GPU hanya berfungsi untuk menampilkan gambar sederhana. Namun, seiring perkembangan teknologi, GPU kini memiliki kemampuan yang jauh lebih kompleks, seperti merender video beresolusi tinggi, menjalankan efek visual 3 dimensi, hingga mempercepat perhitungan dalam kecerdasan buatan dan komputasi ilmiah. Berbeda dengan CPU yang memiliki sedikit inti,
namun sangat kuat untuk tugas umum. GPU dirancang dengan ribuan inti kecil yang bekerja secara paralel sehingga sangat efisien dalam memproses data grafis yang besar dan berulang. Ada dua jenis GPU yang umum digunakan. Pertama, integrated GPU yang mana menyatu dengan CPU dan biasanya cukup untuk kebutuhan ringan seperti browsing atau menonton video. Serta yang kedua, dedicated GPU, yaitu kartu grafis terpisah dengan performa lebih tinggi, cocok untuk gaming berat, editing video, rendering, 3D, bahkan pembelajaran mesin. Selain itu, performa GPU juga dipengaruhi oleh memori khusus yang disebut VRAM yang berfungsi menyimpan tekstur, model 3D, atau data visual lain agar bisa diproses lebih cepat. Mouse adalah salah satu perangkat input komputer yang berfungsi sebagai pengendali kursor di layar. Dengan mouse, pengguna dapat memilih, mengklik, menyeret, atau membuka aplikasi dengan cepat dan intuitif. Mouse modern hadir dalam berbagai jenis, mulai dari yang masih menggunakan kabel hingga versi nirkabel, serta teknologi sensor optik atau laser yang lebih presisi dibandingkan generasi lama berbasis bola. Keyboard adalah perangkat input utama komputer yang berfungsi memasukkan huruf, angka, simbol, dan perintah dalam sistem. Bisa dibilang keyboard adalah jembatan komunikasi kita dengan komputer, karena hampir semua aktivitas mulai dari mengetik dokumen, menjalankan perintah cepat dengan shortcut, hingga bermain game dilakukan lewat papan ketik. Layout keyboard yang paling umum digunakan adalah QWERTY, namun ada juga variasi lain sesuai kebutuhan. Seiring perkembangan teknologi, keyboard hadir dalam berbagai jenis. Ada keyboard membran yang ringan dan terjangkau, keyboard mekanikal yang menawarkan ketahanan, kecepatan respons, dan sensasi mengetik lebih nyaman, hingga keyboard ergonomis yang dirancang khusus untuk mengurangi kelelahan tangan. Keyboard modern juga dilengkapi fitur tambahan seperti backlight atau mengetik di ruangan gelap, tombol multimedia untuk mengatur musik atau video, bahkan konektivitas nirkabel agar lebih praktis digunakan.